Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang kedua dari materi EFT. Jadi di video ini nanti berisi tutorial bagaimana kita melakukan tapping terhadap 18 titik meridian, sebagaimana yang sudah kita jelaskan atau uraikan di video yang pertama. Jadi sejak manusia lahir atau ketika bayi lahir, Allah sudah memberikan apa-apa yang ia butuhkan sebagai bekal hidupnya, baik itu kemampuan psikis, emosional, kemampuan akal, termasuk kemampuan-kemampuan atau keutuhan-keutuhan energi yang ada baik di dalam maupun di luar tubuh manusia itu. Nah, ketika seseorang memiliki suatu problem ataupun penyakit, baik itu problem psikis, emosional maupun fisik, itu artinya ada sesuatu yang terputus, berarti ada sesuatu yang tidak sinkron ya antara emosional kita, psikis kita, fisik kita, energi kita, dan hal lainnya yang ada di dalam diri kita yang terputus dengan energi ilahi. Maka perlu adanya sebuah upaya ya untuk menyambung kembali, mengutuhkan kembali dari apa-apa yang telah pudar atau putus. Baik, langsung saja ya kita ke praktek tapping EFT. Nah, upaya melakukan terapi EFT, Emotional Freedom Technique, ini adalah sebagai upaya untuk menyambung kembali hal-hal yang pudar dari dalam tubuh kita. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengukur atau kita pahami dulu problemnya. Misalnya ini untuk diri sendiri ya, kita praktek untuk sendiri-sendiri. Misalnya sekarang saya sedang mengalami penat ya, atau kondisi psikis yang tidak tenang, kondisi psikis yang tidak stabil karena banyaknya permasalahan atau beban pekerjaan. Jadi itu yang akan kita atasi agar psikis saya, pikiran saya, kemudian cara pandang saya segera fully, segera fresh, sehingga saya bisa bekerja, beraktivitas secara sempurna, secara totalitas dan energik. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalah, selanjutnya adalah kita melakukan analisis persentase permasalahan atau tingkat stres yang ada di dalam pikiran kita. Kalau kemarin istilahnya intensitas emosional, dari angka 1 sampai dengan angka 10. Misalnya intensitas stres atau kepenatan pikiran saya di angka 5 misalnya. Ya, di angka 5. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalah, kemudian mengukur intensitas emosi, yang ketiga adalah kita melakukan istilahnya afirmasi atau penyerahan diri ya terhadap Tuhan, atau istilahnya pernyataan penerimaan. Ini misalnya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kita yang orang Islam bisa didahului dengan bismillah, atau kalau Anda beragama lain silahkan disesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, walaupun saat ini saya sedang merasa penat, atau misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
walaupun saat ini pikiran saya terasa penat. Saya menerima diri saya sepenuhnya. Saya mencintai diri saya sepenuhnya. Saya ikhlas dan saya pasrahkan semuanya kepadamu. Nah, setelah kita melakukan afirmasi atau penyerahan diri kepada Tuhan, barulah kita melakukan tapping. Nah, tapping yang pertama adalah di posisi karat. Ya, misalnya saya menggunakan tangan kanan untuk tapping, untuk mengetuk, tangan kiri sebagai objek yang saya tapping atau yang saya ketuk. Misalnya seperti ini, ya. Nah, dalam ketukan ini minimal kita mengetuk sebanyak 7 atau 9 kali. Maksimalnya adalah 1 sampai dengan 2 menit. Ya, kita tapping seperti ini, dan saat kita melakukan tapping seperti ini, kita juga terus bisa melakukan afirmasi ataupun penerimaan diri tadi. Ya Allah, walaupun saat ini saya atau pikiran saya merasakan penat, merasa stres, saya menerima diri saya sepenuhnya dan saya mencintai diri saya sepenuhnya, saya ikhlas dan saya pasrahkan semuanya kepadamu. Dan yang kedua, ya kan, ya Allah, walaupun saat ini pikiran saya terasa penat, saya menerima diri saya sepenuhnya, saya mencintai diri saya sepenuhnya, dan saya ikhlas dan saya pasrahkan semuanya kepadamu. Kedua, nah, afirmasi seperti itu bisa terus Anda ulang sambil Anda melakukan tapping. Ya, ya Allah, walaupun saat ini pikiran saya terasa penat, saya menerima diri saya sepenuhnya, saya mencintai diri saya sepenuhnya, dan saya pasrahkan, saya ikhlaskan semuanya kepadamu. 4, ya. Ya Allah, walaupun saat ini pikiran saya terasa penat, saya menerima diri saya sepenuhnya, saya mencintai diri saya sepenuhnya, dan saya ikhlas, saya pasrahkan semuanya kepadamu. Nah, 5, ya. Anda juga bisa membuat kata-kata atau kalimat sendiri sesuai dengan kebutuhan atau kenyamanan Anda. 6. Ya Allah, walaupun saat ini pikiran saya terasa penat, saya menerima diri saya sepenuhnya dan saya mencintai diri saya sepenuhnya. Saya pasrahkan dan saya ikhlaskan semuanya kepadamu. 8. Ya Allah, walaupun saat ini pikiran saya terasa penat, terasa stres, terasa banyak beban, saya menerima diri saya sepenuhnya dan saya mencintai, saya menyayangi diri saya sepenuhnya. Saya ikhlas dan saya pasrahkan semuanya kepadamu. 9. Ya. Di bawah puting susu, ya, seperti kemarin, ya. 10 di bawah ketiak, ya, di bawah ketiak sejajar dengan puting susu. Ya Allah, walaupun saat ini pikiran saya terasa penat, pikiran saya terasa stres, pikiran saya terasa penuh, saya menerima diri saya sepenuhnya dan saya mencintai diri saya sepenuhnya, saya ikhlas dan saya pasrahkan semuanya kepadamu. Dan 11, ini pakai 3 jari, ya, efektifnya, ya. Jadi gini, ya, ini pakai 3 jari seperti ini, diketuk. Ya Allah, walaupun saat ini pikiran saya terasa penat, terasa penuh, terasa stres, saya
menerima diri saya sepenuhnya dan saya mencintai diri saya sepenuhnya, dan saya ikhlaskan, saya pasrahkan semuanya kepadamu. Baliknya ya. Nah, selanjutnya di sini ya. Nah, ini ketuk, ya Allah, walaupun saat ini pikiran saya terasa penat, pakai satu jari ya, rasanya agak sengkring ketika ketukan Anda tepat. Ya Allah, walaupun saat ini pikiran saya terasa penat, saya menerima diri saya sepenuhnya dan saya mencintai diri saya sepenuhnya, saya ikhlas dan saya pasrahkan semuanya kepadamu. Lanjut di sini ya, ini ya. Nah, ya. Kemudian tengah. Ini keberapa ini? 15 ya. Tengah ini ke 15. Ini titik ke 15. Kemudian 16 jari manis ya. Jari manis atau jari cincin. Ya. Oke. Ya Allah, walaupun pikiran saya terasa penat, terasa stres, terasa penuh dengan beban pekerjaan, saya menerima diri saya sepenuhnya dan saya mencintai diri saya sepenuhnya, saya ikhlas dan saya pasrahkan semuanya kepadamu. 17 ya, 17 ketuk ya. Ya Allah, walaupun saat ini pikiran saya terasa penat, terasa stres, terasa banyak pekerjaan dengan beban tanggung jawab yang harus saya laksanakan, saya menerima diri saya sepenuhnya dan saya mencintai diri saya sepenuhnya, dan saya pasrahkan, saya ikhlaskan semuanya kepadamu. Nah, yang ke-18 adalah titik gamut di sini. Ya. Ya Allah, walaupun saat ini pikiran saya terasa penat, saya menerima diri saya sepenuhnya dan saya mencintai diri saya sepenuhnya. Saya ikhlaskan dan saya pasrahkan semuanya kepadamu. Nah, di titik gamut ini nanti ada gerakan-gerakan atau ucapan-ucapan khusus yang harus Anda lakukan. Tapi itu tidak wajib. Itu adalah booster sebagai penambah daya dari keberhasilan terapi EFT ini. Dan itu nanti saya berikan di video yang ketiga. Gitu ya. Oke, ini adalah titik yang terakhir. Setelah itu selesai. Ya, nah, tanda-tanda Anda telah berhasil atau tapping Anda titiknya tepat, Anda merasakan ya dari sini sampai dengan telapak tangan, sampai dengan ujung-ujung jari, itu merasa seperti tersetrum ringan atau seperti kesemutan. Ya, seperti kesemutan. Bahkan jika Anda bisa melakukannya dengan maksimal, ya mungkin dari mulai ujung kepala ya sampai sebatas perut ini, kemudian ke sini, terutama di telapak tangan dan ujung-ujung jari itu merasa seperti tersetrum ringan atau seperti kesemutan. Itu tandanya Anda telah berhasil melakukan tapping di titik-titik meridian EFT. Itu ya, ada 18 titik. Nah, 18 titik itu bisa sekaligus Anda tapping jika memang Anda menyediakan waktu yang luang atau Anda meluangkan waktu. Bisa juga Anda melakukan ketukan kepada 1 atau 2 titik saja di sela-sela Anda bekerja. Misalnya Anda bekerja, taruhlah di depan laptop atau di depan komputer misalnya. Kemudian karena agak lama di depan komputer, ya mungkin Anda merasakan mata agak pegal atau lelah. Anda bisa melakukan terapi
EFT ini. Ya, Anda istirahat sejenak, kemudian Anda lakukan afirmasi sebagaimana urutan yang tadi ya. Ya Allah, walaupun saat ini mata saya sangat lelah, sangat capek, saya menerima diri saya sepenuhnya, saya mencintai diri saya sepenuhnya, dan saya ikhlas dan saya pasrahkan semuanya kepadamu. Lalu lakukanlah tapping, misalnya Anda tapping di titik sini saja dan sini misalnya, atau tambah lagi sini di area mata, itu bisa. Nah, 7 atau 9 ketukan atau 1 sampai 2 menit maksimal setiap satu titik atau satu area. Nah, cara tappingnya Anda bisa melakukan tapping sebagaimana yang tadi saya contohkan. Kalau saya akan mencontohkan gini ya. Nah, bisa Anda dengan melakukan tapping pemutaran seperti ini. Itu juga bisa Anda lakukan ya, misalnya dengan memijat seperti ini. Kalau di area tangan, Anda bisa pakai jari telunjuk seperti ini, atau menggunakan jari jempol seperti ini. Nah, itu juga bisa Anda lakukan seperti ini. Nah, tak sampai di titik gamut misalnya. Titik gamut itu usahakan pakai dua jari ya. Nah, seperti ini bisa. Nah, kalau titik-titiknya tepat biasanya akan ada respon. Misalnya di titik gamut ini, ketika titik pijatan Anda tepat, maka akan ada respon di sekitarnya. Ya, seperti kesemutan atau tersetrum halus. Itu sahabat sekalian, tutorial atau cara melakukan terapi EFT. Nah, adapun terapi EFT ini bisa kapan saja Anda praktekkan, karena tidak ada standar berapa kali sehari atau berapa kali dalam 1 minggu. Namun untuk terapi-terapi depresi, fobia, ketagihan, itu akan lebih baik dilakukan dalam formasi yang lengkap. Ya, dalam formasi yang lengkap. Misalnya Anda seorang terapis, ingin melakukan pelayanan terapi terhadap orang yang memiliki kecanduan terhadap alkohol atau minuman keras misalnya. Nah, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Kalau di bahasa hipnosis itu ada istilah prainduksi. Jadi Anda harus mengorek informasi sebanyak mungkin. Ya kan, sejak kapan, kenapa mulai minum minuman keras, sudah berapa lama, kemudian 1 hari atau 1 minggu kira-kira habis berapa botol atau berapa liter. Nah, setelah Anda benar-benar bisa memahami, mengidentifikasi masalah, barulah Anda memprediksikan atau menyuruh orang yang akan Anda layani itu atau klien Anda itu untuk mengukur intensitas kecanduannya. Itu kalau kita kepada seseorang. Nah, kemudian afirmasikan pernyataan atau penerimaan diri ya kepada Tuhan. Setelah itu lakukanlah tapping dengan formasi yang lengkap. Dengan formasi yang lengkap agar hasilnya maksimal. Nah, setelah itu lakukanlah pengamatan atau pengukuran dalam rangka sudah sejauh mana efek daripada terapi EFT ini, kan diukur. Nah, selama kurang lebih misalnya boleh Anda kasih selang waktu 3 hari atau 1 minggu sesuai dengan kesepakatan dengan klien. Nah, baru nanti di pertemuan atau terapi yang kedua, Anda bisa identifikasi kembali bagaimana perkembangannya, bagaimana pengurangan daripada ketergantungan Anda terhadap alkohol. Itu ya. Nah, tadi saya kan sudah melakukan tapping.
Ya kan, saya formasi lengkap tadi 18 titik. Nah, setelah itu saya harus melakukan intensitas emosi atau intensitas kepenatan atau kesetresan di dalam pikiran saya itu sudah berkurang apa belum? Kalau intensitas penat, stres ringan, pegal ataupun nyeri ringan, itu insya Allah asalkan Anda tappingnya serius, afirmasi penerimaan dirinya serius, sungguh-sungguh, pasti ada hasilnya. Nah, saya harus mengukur nih tadi karena saya pikirannya penat. Saya rasakan apakah sudah ada suasana pikiran, suasana hati, suasana psikis saya apakah sudah fresh atau belum. Kalau tadi saya identifikasi atau mengukur intensitas emosional kepenatan pikiran saya di angka 5, nah setelah saya melakukan tapping ini bisa jadi berada di angka 3 atau 2 atau bahkan sudah selesai. Ya, kepenatan saya sudah tidak menumpuk di pikiran sehingga saya fresh dan energi kembali untuk melakukan aktivitas pekerjaan atau aktivitas kegiatan saya. Jadi itu ya kawan-kawan terkait dengan tutorial atau praktek pelaksanaan terapi EFT. Itu dulu ya, sementara itu dulu saya memang sengaja bikin video bertahap ya, biar tidak jenuh juga. Jadi antara 15 sampai dengan 30 menit saya kira sudah cukup. Nah, kita sambung nanti di video yang ketiga, yaitu ada ucapan atau gerakan-gerakan khusus yang bisa Anda lakukan ketika Anda di titik terakhir atau di titik gamut, yaitu titik ke-18. Sekian, semoga bermanfaat. Semoga apa yang kami uraikan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan untuk pendengar atau penonton sekalian. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.